Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Allah kita, di mana Tuhan Allah kita masih memberikan hari yang baru kepada kita, dan bahkan di dalam menyambut dan mempersiapkan hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Jikalaupun ada yang sakit, kiranya diberikan kesembuhan, kekuatan, diberkatilah obat, makanan, dan minuman untuk mendapatkan kesembuhan dimanapun para hamba Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Minggu 31 Juli 2022, baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di dalam mempersiapkan dan di dalam menyambut Minggu 31 Juli 2022 diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan untuk kita. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, tetap dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hikmat yang dari atas inilah merupakan yang selalu kita dambakan, yang selalu kita inginkan, dan yang selalu kita doakan agar kita memiliki hikmat yang dari surga, dari Tuhan Allah kita, bukan hikmat pengertian dari dunia. Jika kita mengandalkan hikmat dari dunia, maka yang terjadi adalah kekacauan, karena kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah merupakan kebijaksanaan dan juga kearifan di dalam melihat, di dalam menganalisa suatu masalah, di dalam melaksanakan segala aktivitas. Dan banyak orang yang pintar secara ilmu, akan tetapi belum tentu memiliki hikmat. Ini yang menjadi persoalan. Banyak orang pintar, akan tetapi sedikit, belum tentu banyak orang yang memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Sehingga nas kita, Alkitab Yakobus pada saat ini berbicara tentang hikmat. Apakah sebegitu sangat pentingnyakah hikmat tersebut? Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 pengertian hikmat di dalam Alkitab. Yang pertama, pengertian secara teknis, pengertian secara intelektual, dan juga pengertian secara rohani. Pengertian secara teknis itu seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 31 ayat 3, dikatakan adalah merupakan talenta, keunggulan dan keahlian yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Masalahnya, apakah kita menyadari akan hikmat secara teknis tersebut? Semuanya memiliki jenis hikmat ini diberikan kepada kita. Apakah kita menyadari? Apakah kita menggunakannya? Apakah kita menerapkannya di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi persoalan. Lalu hikmat, pengertian hikmat yang kedua secara intelektual, dalam Kejadian 41 ayat 39 dikatakan, bagaimana hikmat tersebut adalah merupakan kemampuan di dalam menyusun rencana yang baik
dan secara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Bagaimana seorang Raja Firaun sangat mengagumi kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang Yusuf, sehingga dia dipilih dan diangkat untuk menjadi penguasa di Mesir. Itulah yang dimiliki oleh seorang Yusuf. Lalu yang ketiga, bagaimana secara rohani. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 dikatakan bahwa hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah kepada manusia tersebut untuk mengenal Allah dan menyelami karya Allah di dalam diri manusia tersebut. Manusia memerlukan hikmat tersebut agar manusia tersebut juga mengenal Allah yang benar. Itu jelas sekali dalam Efesus pasal 1 ayat 17. Itu dikatakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana untuk memperoleh hikmat tersebut? Karena hikmat dari atas, hikmat dari surga, hikmat dari Tuhan Allah, bukan dari dunia. Bagaimana kita memperolehnya jika ini teramat sangat penting di dalam kehidupan kita? Hikmat akan kita dapatkan jika yang pertama, yaitu Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Memang sangat penting hikmat tersebut, sehingga dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, mintalah kepada Allah, karena Allah adalah merupakan sumber hikmat, seperti yang diminta oleh Raja Salomo ketika dia diangkat menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Dan Allah memberikannya, dan Allah mengabulkan permintaannya. Itu makanya dikatakan, mintalah kepada Tuhan Allah, karena Allah adalah merupakan sumber hikmat. Lalu bagaimana untuk memperoleh hikmat yang berikutnya? Yang kedua, Ayub 28 ayat 28 mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itu jelas sekali dikatakan di dalam Ayub pasal 28 ayat 28. Sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah adalah merupakan hikmat. Apakah kita merupakan orang yang takut akan Tuhan? Kita lihat pada saat ini fenomena yang terjadi. Bagaimana keadaan bangsa kita, bagaimana keadaan dunia kita, bagaimana keadaan pekerjaan kita, bagaimana keadaan di sekeliling kita. Apakah kita menggambarkan orang yang takut akan Tuhan Allah? Kita bisa menjawab sendiri di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana untuk memperoleh hikmat yang berikutnya? Dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan, dari didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang yang berhikmat adalah orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa dia menyadari bahwa Allah adalah merupakan sumber kehidupannya. Itulah adalah merupakan cara untuk mendapatkan hikmat yang berikutnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu Mazmur pasal 119 ayat 99 sampai 100 mengatakan untuk memperoleh hikmat. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab pernyataan-pernyataanku kurenungkan. Allah lebih mengerti dari orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Bagaimana seorang Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 99 sampai 100, aku lebih berakal dari semua pengajarku, bahwa dia menyadari bahwa pengetahuan yang dia dapatkan adalah merupakan dari Tuhan
Allah, memegang titah, memegang perintah dari Tuhan Allah. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui hikmat dari atas, melalui hikmat yang diberikan kepada Raja Salomo, maulah kita meminta juga kepada Tuhan Allah kita, agar kita selalu disertai, agar kita selalu diberkati dalam setiap aktivitas kita. Selamat mempersiapkan pelayanan dan selamat mengikuti ibadah Minggu 31 Juli 2022. Tidak terasa kita sudah sampai dihantarkan di minggu yang terakhir di bulan Juli, dan kita akan menyambut di bulan yang baru, bulan Agustus. Tidak terasa. Itu semua adalah merupakan penyertaan dan juga kasih karunia dari Tuhan Allah yang memperkenankan kita menjalani 7 bulan di dalam tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kekuatan dan menyertai kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.